Strategi adalah mencari tahu apa yang tidak boleh dilakukan, memutuskan apa yang tidak boleh dilakukan, sama pentingnya dengan memutuskan apa yang harus dilakukan. Saya Ibnu Haris. Saya kali ini akan menjelaskan tentang analisis lingkungan internal atau yang sering disebut penilaian internal. Berdasarkan model manajemen strategi komprehensif Fred R. David dan Forrest R. David, analisis lingkungan internal merupakan langkah ketiga perusahaan dalam melakukan rumusan manajemen strategi setelah analisis lingkungan eksternal. Perubahan terbesar yang harus dilakukan sebuah perusahaan adalah strategi, struktur, dan budaya. Dan seandainya saya boleh memilih dua di antara itu, maka saya akan memilih strategi dan budaya. Ini merupakan kalimat dari Wayne Leonard, CEO dari perusahaan energi Amerika, yang menyatakan bahwa di sini artinya strategi dan budaya adalah hal penting dibandingkan dengan struktur organisasi itu sendiri. Sedangkan Sun Tzu menyatakan kepemimpinan yang lemah dapat menghancurkan strategi yang paling baik. Artinya, strategi sebaik apapun, apabila tidak dijalani atau tidak memiliki pemimpin yang baik, maka strategi perusahaan tetap akan hancur. Hakikat dari penilaian internal yaitu perusahaan bertujuan mengetahui kekuatan dan kelemahannya diri sendiri untuk menyusun strategi yang menjadi kekuatan untuk menguasai pasar. Kunci kekuatan internal tentunya merupakan kompetensi khusus yang merupakan kekuatan suatu perusahaan yang tidak dapat mudah ditiru oleh perusahaan lain. Kunci kekuatan internal lainnya artinya di sini kita membangun keunggulan kompetitif dengan memanfaatkan kompetensi khusus tersebut sehingga strategi yang dibuat tentunya untuk memperbaiki kelemahan perusahaan dan merubahnya menjadi kekuatan. Dalam analisis lingkungan internal, sebuah perusahaan akan melakukan dua kegiatan utama, yaitu yang pertama adalah kegiatan melakukan identifikasi komponen variabel internal itu sendiri yang dilakukan oleh perusahaan menggunakan beberapa pendekatan. Satu, misalkan pendekatan fungsional. Pendekatan fungsional ini dilakukan perusahaan untuk melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan dari fungsi bisnis perusahaan itu sendiri. Misalkan sebuah perusahaan tentunya punya fungsi pemasaran, fungsi produksi, fungsi logistik, dan lain-lainnya yang kemudian akan dilihat apakah memiliki kekuatan tertentu. Pendekatan identifikasi lain adalah pendekatan rantai nilai atau value change. Kegiatan ini melihat kekuatan dan kelemahan perusahaan dari sisi aktivitas yang dilakukan dalam menghasilkan, dalam menjual, dan juga dalam kegiatan perusahaan untuk menciptakan atau mewujudkan kepuasan konsumen. Sehingga perusahaan tahu apakah proses-proses itu bisa berhasil untuk dilakukan pada kegiatan bisnisnya. Pendekatan yang ketiga yaitu menggunakan unit keunggulan bersaing. Ini melihat sesuatu yang paling bagus dari perusahaan sehingga bisa memberikan nilai tambah. Perusahaan akan mendapatkan nilai-nilai yang lebih baik dibanding yang lain. Pendekatan nomor 4 tentunya adalah Profit Impact of Marketing Strategy atau sering disingkat PIMS. Manajer melakukan ini dengan cara melihat faktor dominan yang mempengaruhi profit dari strategi pemasarannya. Jadi ini khusus melihat investasi yang dilakukan perusahaan dalam melakukan pemasaran, sehingga dia akan hitung apakah investasi pemasaran ini menghasilkan hal yang lebih baik. Pendekatan kelima adalah pendekatan variabel organisasi. Yang dikenal ada 7 variabel organisasi, yaitu structure, tentunya bagaimana struktur perusahaannya,
Strategi adalah strategi apa saja yang bisa dilakukan oleh perusahaan, staff, manajemen style, sistem dan prosedur yang berlaku di perusahaan, skill, dan share value atau budaya perusahaan itu dalam kegiatan sehari-hari. Analisis lingkungan internal yang kedua yaitu melakukan evaluasi komponen variabel internal. Setelah kita melakukan identifikasi, tentunya perusahaan akan melakukan yang namanya evaluasi. Ada beberapa tahap atau pendekatan yang dilakukan oleh perusahaan untuk menilai kinerja yang sudah lalu. Misalkan 1, membandingkan kinerja dari kompetensi masa lalu. Sebuah variabel sudah menjadi kelebihan atau kekurangan dari suatu perusahaan di masa lalu, sehingga kita bisa memperbaiki atau merubah variabel itu agar menjadi lebih baik di masa yang akan datang. Namun, pendekatan ini lebih dinilai menjadi sangat subjektif karena sangat tergantung dari manajemen internal perusahaan, kemampuan seorang manajer untuk menilai masa lalu, dan pengetahuannya untuk merubah di masa yang akan datang. Pendekatan kedua adalah pendekatan evolusi produksi. Ini menilai apakah life cycle dari produk atau jasa yang diberikan perusahaan masih bisa dilakukan dengan segala hal yang terjadi dari luar perusahaan. Yang ketiga, perbandingan dengan pesaing. Tentunya kalau ini kita hanya melihat ke arah kelemahan perusahaan yang sudah terjadi. Perusahaan akan melihat kelemahan apa saja yang terjadi sehingga kita harus memperbaikinya berdasarkan kemampuan pesaing yang ada. Faktor keempat adalah menggunakan faktor keberhasilan industri. Perusahaan kita akan dinilai berhasil berdasarkan melihat perusahaan lain yang ada dalam industri yang sama. Dalam perusahaan kita juga, misalkan industri pendidikan, bidang usaha pendidikan akan membandingkan dengan perguruan tinggi yang lainnya. Dalam menilai faktor internal, perusahaan tidak mudah apabila hanya melihat secara abstrak. Untuk dapat mengukur keberhasilan perusahaan diperlukan data kuantitatif yang bisa memberikan sampai mana perusahaan sudah mencapai posisinya. Ada 2 matriks utama yang biasa dipakai, yaitu matriks TOWS dan matriks BCG. Kita lihat satu persatu. Matriks TOWS ini sebenarnya mungkin lebih dikenal dengan istilah SWOT gitu ya. Disusun menjadi TOWS karena kita melihat dari sisi internal terhadap eksternal, maka yang kita urut adalah kekuatan eksternalnya dulu. Misalkan threat dan opportunities. Threat dan opportunities adalah faktor yang tidak bisa kita kendalikan secara utuh. Jadi ini merupakan faktor dari luar yang harus kita hadapi. Sedangkan faktor weakness dan strength adalah faktor yang berasal dari perusahaan itu sendiri yang seharusnya bisa dikondisikan oleh manajemen. Kita lihat matriks BCG, perbedaannya dengan matriks TOWS itu adalah dari simbolnya saja. Kalau dilihat dari 4 faktornya mirip, cuma kalau matriks BCG menggunakan simbol misalkan question mark atau tanda tanya, itu maksudnya posisi pangsa pasar yang relatif rendah. Star atau bintang itu menggambarkan sebuah pangsa pasar relatif tinggi dan tingkat pertumbuhan industri yang tinggi, sedangkan cash atau cow itu atau lambang uang atau gambar sapi itu menandakan pangsa pasar yang tinggi tapi persaingannya menjadi sangat rendah. Dan gambar yang terakhir adalah dog atau anjing. Ini menggambarkan posisi pangsa pasar yang relatif rendah dan bersaing dalam industri yang tumbuhnya sangat lambat. Untuk lebih jelas kita lihat bentuk matriks TOWS. Ada kita sebutkan sebelah kiri ada faktor eksternal dan sebelah atas adalah faktor internal yang kemudian akan menjadi titik persilangan di antaranya. Misalkan faktor strength kalau kita gabungkan dengan faktor opportunity itu akan membentuk satu sel SO atau strength opportunity.
Di situ sebuah perusahaan bisa mengidentifikasi segala macam kekuatan yang dimiliki dan opportunity apa saja yang mungkin didapat oleh sebuah perusahaan. Namun apabila kita silangkan antara weakness dengan threats misalkan, weaknesses itu menyatakan segala sesuatu yang menjadi kelemahan perusahaan, kemudian kita bandingkan dengan ancaman apa saja yang bisa menyebabkan kelemahan kita ini membuat perusahaan kita menjadi kalah dalam persaingan. Yang kedua, kita lihat matrik BCG atau singkatan dari Boston Consulting Group. Ini diadopsi dari sebuah perusahaan Amerika yang menciptakan sebuah matriks yang bentuknya mirip dengan TOWS, cuma ini gambarnya menggunakan yang lain. Misalkan question marks itu ada di kuadran 1, atau kalau kita ingat itu kuadran Cartesius gitu. Kuadran 1 dikasih tanda question mark, itu menandakan pangsa pasar yang sebenarnya rendah gitu ya, bisa rendah. Cuma apabila perusahaan memberikan effort lebih, maka perusahaan akan bisa mendapatkan income yang lebih baik di situ. Cuman kita butuh pengenalan pasar lebih lanjut. Kemudian kuadran kedua star, ini adalah bentuk pasar yang sangat baik dengan peluang yang sangat baik dan persaingan yang sangat baik. Dan akhirnya cash cow atau lambang uang dan sapi yang ada di kuadran 3, ini contoh pangsa pasar yang memiliki persaingan yang baik, market share yang bagus, cuman industrinya semakin menurun. Kalau dibilang mungkin kesempatan untuk berkembangnya menjadi sangat kecil. Sedangkan kuadran keempat adalah kuadran di mana dinyatakan di situ pasarnya sudah stagnan. Jadi perusahaan yang masuk ke pasar jenis itu bisa saja dibilang tidak ada akan berkembang lagi atau dibutuhkan mengganti produk atau jasa yang akan ditawarkan. Strategi adalah tentang membuat pilihan atau pertukaran. Ini tentang memilih dengan sengaja untuk menjadi berbeda. Siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Demikian presentasi kita, semoga bisa bermanfaat. Salam dunia, satu keluarga.